Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah ngeklik channel Vilas Chess. Kali ini aku akan sharing tentang taktik mengumpan. Jadi, apa sih taktik mengumpan itu? Jadi, taktik yang kita lakukan untuk menjebak lawan. Jadi, masuk ke trik jebakan yang akan kita lakukan, yaitu namanya taktik mengumpan atau bisa disebut taktik decoy. Oke, langsung aja ke partai ataupun diagramnya. Posisi seperti ini, kita lihat, ini hitam yang jalan. Jadi ada serangan, kuda bisa melakukan cek di petak D3 ini. Nah, bagaimana caranya supaya kita melakukan pengumpanan dengan cara taktik decoy atau taktik mengumpan? Yaitu langkahnya kita harus menggunakan trik memaksa putih melakukan gerakan yang harus dilakukan. Jadi langkah di sini yaitu gajah ke F4. Ancamannya skak seter. Harus menterinya memukul menteri kali F4. Lalu kuda ke D3 dengan teknik penggarpuan posisi seperti ini. Jadi ini salah satu trik dari taktik mengumpan. Ketika raja ke D2, kita tinggal pukul kuda kali F4. Berikutnya, ya posisi seperti ini kita lihat bahwa ada gerakan taktik mengumpan, yaitu benteng melakukan pemukulan di F8. Sehingga nanti ketika menteri ke F4, cek di F8 dan kita masih mengancam benteng di E5. Benteng kali F8, raja kali F8, lalu menteri F4, ancamannya cek, kemudian mengancam benteng di E5. Kalau dia tutup, kita tinggal pukul, bisa menteri kali F5 dipukul, E kali F5, kita masih ada perwira 1 yaitu kuda di C3. Berikutnya, kita lihat posisi seperti ini. Ada jalur back rank ataupun jalur bawah di baris ke-8. Kalau kita langsung cek menteri H8, rajanya masih bisa melakukan ke F7 sehingga kita tidak bisa mendapatkan menteri E8. Tapi di sini teknik mengumpannya yaitu kita melakukan benteng dulu ke D8 untuk melakukan serangan dari menteri dan juga raja. Ketika menteri kali D8 baru kita menteri H8, raja F7 dan menteri kali D8. Oke, berikutnya kita lihat lagi contoh seperti ini. Ini hitam yang jalan. Kira-kira teman-teman ada ide untuk melakukan serangan teknik mengumpan? Kalau sudah dapat bisa komen di bawah. Jadi ini hitam yang melakukan taktik decoy. Oke, kita lanjut. Oke, posisi seperti ini hitam yang melangkah. Kira-kira teknik dari taktik decoynya yaitu, ya betul, pion ke G4. Jadi ada ancaman mat di jalur menteri F5 ini. Wajib dipukul, raja kali G4 baru menteri ke F5 dengan checkmate. Gak bisa lari kemana-mana. Oke, berikutnya. Ya, posisi seperti ini. Lagi-lagi di sini putih yang melangkah. Jadi kita akan melakukan taktiknya. Lihat jalur baris ke-7 ini. Kita akan lakukan benteng ke D7, ketika dipukul baru kita ada penggarpuan. Cek, kita dapat menteri di B7. Oke. Selanjutnya di sini lihat posisi
Putih mengancam menteri di D5. Tapi ada langkah yang bisa kita melakukan taktik dari pancingan ini, yaitu karena di sini posisinya ada open skak, jadi kita bisa pukul menteri kali F3, raja kali F3, baru kuda kali D4, cek, kemudian kita ngancam kuda ke C2, ancamannya menteri, dan kita sudah dapat satu perwira. Dan di sini juga terlihat checkmate, cek, kemudian mengancam menteri di C2. Oke, berikutnya lihat jalur di petak D8. Semisal kalau kita langkah menteri D8 wajib dipukul, lalu langkah berikutnya yaitu double check menteri D8, pukul gajah ke G5, sekak, dan juga benteng melakukan serangan. Kalau dia raja E8, kita bisa benteng D8. Kalau dia raja C7, tinggal kita lihat pergerakan raja, tinggal ke petak B6 dan kita batasi oleh gajah di D8. Ya, posisi ini hitam akan mengancam mati di H2. Tapi di sini ada trik dari putih sebelum hitam menyerang raja putih, yaitu putih juga bisa ada ancaman ke F8. Di sini menteri F8, raja kali F8, benteng ke D8. Dia tidak bisa keluar dari petak G7 dan E7 karena sudah dijaga oleh kuda F5. Kalau di rajanya ke H7, kita tinggal cek menteri ke G7. Berikutnya, oke, posisi seperti ini ada pertukaran di sini. Hitam melangkah, yaitu ya betul, menteri kali E1, raja kali E1, karena dia ada serangan taktik garpu. Kuda kali G2, raja F2, kita dapat benteng di H4. Tinggal kita menghabiskan pion-pion putih ini dengan kuda di H4. Selanjutnya, di sini kira-kira apa langkahnya? Putih yang jalan. Oke, karena terlihat adanya penggarpuan di kuda G6, jadi gimana caranya supaya kita mengambil benteng? Ketika dipukul, cek, baru dapat menteri di H8. Menteri kali E7, raja kali E7, kuda G6. Kalau dia raja F7, kuda kali H8. Oh, dia yang mengejar kudanya, kita tinggal maju pion ke E6. Sini baru kita kuda ke G6. Nanti kita tinggal promosi pion. Oke teman-teman, ini saja tentang taktik mengumpan. Semoga teman-teman bisa mempraktekkan dan memahami bentuk-bentuk tema dari taktik mengumpan. Oke, ini aja. Terima kasih. Semoga bermanfaat.